Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Wijayanto, asal dari Semarang, umur 21 tahun. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Lelinivsi Setiana MPD. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Angkatan 2019 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sistematika proposal penelitian. Asal definisi proposal penelitian adalah salah satu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademik. Tujuan proposal penelitian: jenis proposal penelitian diajukan untuk melakukan riset atau penelitian tentang topik seputar ilmu pengetahuan. Proposal penelitian bisa berupa penelitian pengembangan, penelitian kualitatif, atau penelitian kuantitatif. Proposal penelitian memberikan pihak lain pengertian tentang pentingnya penelitian tersebut dan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi dalam menjalankan penelitian. Berikut jenis proposal penelitian. Di sini jenis proposal penelitian ada 4. Yang pertama itu proposal penelitian kajian pustaka, yang kedua proposal penelitian pengembangan, yang ketiga proposal penelitian kualitatif, yang keempat proposal penelitian kuantitatif. Untuk yang pertama, proposal penelitian kajian pustaka adalah penelitian yang merupakan yang mengkaji atau menelaah pustaka berupa buku ilmiah, dari artikel, dan relevan lain yang mendukung judul penelitian. Untuk proposal penelitian, kajian pustaka berisikan langkah-langkah konsekuensi pemecahan suatu masalah penelitian tanpa adanya praktikum. Pengambilan data dan analisisnya dilakukan dari pengkajian sumber-sumber pustaka. Yang kedua, proposal penelitian pengembangan. Itu adalah proposal penelitian yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Penelitian pengembangan mengembangkan ilmu yang sudah ada, menerapkan dan mengkaji masalah-masalah yang muncul dalam menerapannya. Dalam penelitian pengembangan, data didapatkan dari kajian pustaka dan sebagai besar dari praktikum atau pengembalian data secara langsung. Yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif adalah proposal penelitian yang berfokus pada pemahaman humanistik atau perilaku manusia yang bersifat dinamik dan kontekstual. Dilansir dari National Center for Better Technology Information, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keyakinan, pengalaman, sikap, perilaku, dan interaksi manusia dengan pendekatan individual dengan data non-numerik. Yang keempat, proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif adalah proposal yang berupa pemecahan masalah ilmiah yang bersifat dapat dihitung secara pasti. Jadi, penelitian kuantitatif memiliki kerangka teori yang jelas, pengambilan data bersifat numerik, dan analisis data dengan literatur yang sudah pasti. Untuk sistemnya, sistematika penulisan proposal penelitian, itu ada judul. Di bab 1 pendahuluan, di dalamnya itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Itu di bab 1 pendahuluan. Di bab 2 tinjauan pustaka, itu dalamnya ada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di bab 3 kerangka konsep dan metode penelitian, di dalamnya itu ada kerangka konsep, metode penelitian atau rancangan. Dan yang terakhir itu daftar pustaka. Untuk uraiannya secara tersendiri dalam proses penulisan penelitian, itu yang pertama judul.
Judul ini mencerminkan isi penelitian yang berisi konsep atau hubungan antar konsep yang mendeskripsikan fenomena masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang diteliti, populasi, tempat yang diteliti, dan metode penelitian yang dimuat pada lembar jilid. Judul tidak terbatas jumlah kata, akan tetapi tidak terlalu panjang. Dalam bab 1, pendahuluan, berisi penjelasan secara umum masalah bidang yang diteliti dan diuraikan secara singkat pada jelas. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang ini berisikan uraian tentang fenomena atau masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang akan diteliti dalam diperolehnya masalah teori atau dari masalah praktis. Yang kedua itu menggambarkan dampak ditimbulnya dari masalah bidang studi jika tidak teratasi atau memanfaatkan jika masalah teratasi. Yang ketiga itu menguraikan fakta masalah dari berbagai sumber serta argumentasi tentang pemilihan tema masalah bidang studi yang diteliti. Di dalam latar belakang sendiri itu menjelaskan tentang pembenaran masalah bidang studi tersebut harus dikaji dan dikaji ulang. Dan juga harus menjelaskan cara yang rasional tentang pendekatan masalah dalam ruang lingkup bidang studi, bisa secara wawasan keilmuan terbaru atau keterampilan praktis. Yang kedua, ini ada rumusan masalah di dalam pendahuluan. Rumusan masalah ini adalah mengandung kalimat yang mencerminkan masalah dalam ruang lingkup bidang studi yang diteliti secara jelas, tegas, lugas, nyata, dan relevan dengan waktu yang mungkin tepat. Selanjutnya itu mengandung masalah dalam ruang lingkup bidang studi baik secara teoritis maupun praktis. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri itu berisikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu dan kegunaan yang diperoleh dari masalah bidang studi yang diteliti. Kalau tujuan khusus berisikan uraian secara khusus yang akan diukur, diamati, dan dinilai atau diperoleh untuk berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Yang keempat itu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berisikan manfaat ilmu yang dapat dicapai dari masalah bidang studi yang diteliti. Kalau manfaat praktis, manfaat yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian. Di dalam bab 2, tinjauan pustaka ada dua, tinjauan pustaka sama kerangka pemikir. Dalam tinjauan pustaka sendiri berisikan tentang teori yang berhubungan dengan topik atau masalah penelitian. Tinjauan pustaka dapat berasal dari buku atau publikasi yang dianggap relevan, meliputi tempat penelitian, isi simbol penelitian, cara pendekatan atau analisis penelitian, penelitian yang pernah membahas atau meneliti topik atau masalah yang diteliti. Selanjutnya teori yang dikumpulkan melalui kajian kritis, bukan hanya pendapat pakar saja. Penelitian bersifat relevan, aktual, atau terbaru. Yang kedua itu ada kerangka pemikir. Di sini kerangka pemikir ini berisikan rangkaian pemikir peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hal kajian pustaka terkini. Pada kerangka pemikir disampaikan peran dari variabel yang akan memengaruhi penelitian dan alasan pemilihan variabel yang akan diteliti. Mungkin itu untuk kerangka pemikir. Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu kerangka konsep dan metode. Untuk kerangka konsep sendiri itu merupakan suatu hubungan atau kaitan antar konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti
Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas di dalam penelitian tersebut. Kerangka ini dapat dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab ditinjau pustaka. Kerangka konsep berpikir akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Itu kerangka konsep. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian memberikan pemilihan, pendekatan, atau cara penelitian yang akan digunakan dengan memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis informasi yang diberikan. Yaitu untuk yang pertama, menentukan dan menguraikan struktur penelitian yang meliputi observasi variabel dan model. Yang kedua itu strategi penelitian yang termasuk di dalam populasi, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta jadwal penelitian. Yang selanjutnya itu rencana penelitian berupa observasional. Di sini ada rencana penelitian. Yang pertama itu rencana kualitatif dengan metode potong lintang. Yang kedua itu observasi, laporan kasus, seri kasus atau dari survei. Survei itu bisa dilakukan di masyarakat, di lingkungan sekitar yang akan diteliti. Yang selanjutnya itu identifikasi variabel. Ada variabel bebas, variabel tergantung, variabel merancu, definisi observasi. Yang selanjutnya itu cara kerja dan teknik pengumpulan data. Bagaimana sih caranya untuk mengumpulkan data tersebut supaya bisa membantu hasil penelitian yang diteliti. Mungkin caranya bisa melalui wawancara, bisa melalui survei, atau melalui aplikasi yang sekarang sudah mulai canggih. Mungkin itu. Untuk yang selanjutnya itu rancangan analisis. Dan yang selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Di mana tempat dan waktu penelitian itu adalah di mana waktunya kapan, jamnya jam berapa, bertempat di mana. Mungkin itu. Untuk yang terakhir itu adalah berisikan daftar pustaka dari seluruh keputusan yang digunakan dalam penulisan penelitian. Penulisan daftar pustaka menunjukkan pada gaya atau style. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.